by saying good morning, how are you today? 3 times. To your friends, they love you, you laugh, you like, okay? So I did it one more time. Let us read one more time. By saying hello, good morning, how are you? 3 times. To your friends, they love you, you laugh, you like, okay? On the count of 3. 1, 2, 3, go. Hello, good morning. I'm fine. Hello, good morning. How are you? Thank you. Please be seated. Ya, excellent. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kenalkan saya Anastasia Widawati dari British Council. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah dari Bapak Ibu di sini pernah mengambil tes yang berskala internasional? Pernah? Pada saat bekerja dulu, sebelum bekerja, atau lulus kuliah? Kemudian tesnya apa Bapak Ibu? Ibu gak usah malu-malu dulu. Tes yang berskala internasional yang Bapak Ibu ambil. TOEFL, ya. Selain TOEFL ada lagi? Ya, yang sebelah sana? Sebelah sini sudah? Sebelah sana tes apa? Ibu? Kenapa? Oke. TOEIC maksudnya ya. Ada TOEIC, ada TOEFL. Sebelah sana mungkin Ibu pernah dengar? Selain TOEIC, TOEFL ada lagi? Mungkin saudaranya, sepupunya, kakaknya, adiknya pernah mendengar IELTS? Ya. Nah, tes IELTS sama TOEFL persamaannya apa Bapak Ibu? Tes bahasa Inggris ya. Jadi TOEIC, TOEFL, IELTS ada tes bahasa Inggris yang berskala internasional. Kemudian tesnya biasanya di mana Bapak Ibu? Di penyelenggara tes, misalnya di perguruan tinggi, ya. Iya benar sekali. Jadi kalau misalnya mau tes IELTS, bisa pergi ke center-centernya British Council, ya British Council. Jadi kantor kami ada di Jakarta. Tapi sekarang kalau misalnya putra putri Bapak Ibu ingin tes IELTS di sekolah di Breakfast juga bisa, tapi ada minimal 25. Kalau putra putri Bapak Ibu ada 25 IELTS bisa di sekolah, yaitu yang dilakukan adalah British Council karena memang itu tesnya punya British Council. Ya. Oke, selain IELTS sama TOEFL ada satu lagi tes yang disebut dengan APTIS Bapak Ibu. Jadi selain ada IELTS, ada TOEFL, ada juga yang disebut dengan APTIS test. Nah, ke depan ada wacana kerjasama antara PAS Ecclesia dengan British Council untuk menyelenggarakan ujian tes APTIS ini kepada putra putri Bapak Ibu, ujiannya di sekolah. Kemudian APTIS itu apa? APTIS adalah tes bahasa Inggris yang didesain oleh British Council berskala internasional, sudah diambil oleh lebih dari 1,2 juta anak-anak kita di seluruh dunia dari 85 negara. Tes yang baik, kalau misalnya Bapak Ibu dulu pernah ikut tes TOEFL atau IELTS, yang dites itu apa saja Bapak Ibu? Listening, writing, reading, ada speakingnya juga? Iya. Masih ingat skornya berapa Bapak Ibu? 500 ya? Ada yang saya sampai 500? Iya, oke, nggak apa-apa. Nah, di APTIS juga ada, jadi di APTIS ada listeningnya juga, writing, grammar, speaking, dan juga reading. Jadi semua skills dites oleh APTIS ini.
Kemudian artis ini ada variasinya. Kalau untuk ibu guru, berarti tesnya artis. Kalau tidak, untuk anak-anak kita yang mana kita berapa itu? Untuk fertilizer, saya nggak punya idea kalau ada aja saya kasih tadi juga tadi ya. Terima kasih ya atas penjelasan. Nah, kemudian kalau tes TOEFL, tes IELTS biasanya kasihnya melalui apa? Ya, based on apa? Paper ya, kalau nggak salah, pakai paper gitu kan? Oke, terakhir pakai komputer. Baik. Nah, artis ini juga dengan komputer itu, sehingga hasilnya lebih cepat. Kemudian speakingnya diperiksa oleh human examiners. Kemudian artis ini sudah di research. Jadi memang kebutuhan akan ini berdasarkan research dari Council di seluruh dunia. Nah, ini adalah hasil dari tes artisnya. Jadi di sini ada candidate report, kemudian ada barcode yang bisa di-scan. Kemudian anak-anak kita akan mendapatkan report secara individu, secara grup juga ada. Kemudian ada skornya juga. Kalau TOEFL paling tinggi berapa nih skornya? Kan 500 gitu kan? Iya. Pokoknya berarti udah bagus gitu ya, 777. Kalau IELTS paling tinggi? Kalau IELTS band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan ya. Oke. Nah, kalau aktif skornya 0 sampai 50 gitu. Bedanya situ. Jadi kalau TOEFL 500 gitu ada, tapi tidak di breakdown, speakingnya berapa, readingnya berapa, tidak di breakdown seperti itu kan. Nah, kalau aktif di breakdown, jadi di sini dilihat speakingnya berapa, speakingnya berapa, writingnya berapa, textnya berapa, textnya berapa. Itu satu. Dan yang kedua, kalau TOEFL ya tidak berdasarkan dengan CFR. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar CFR? CFR ini ada CFR. CFR adalah Common European Framework of Reference. Ini adalah benchmark untuk mendistribusikan level bahasa Inggris seseorang berskala internasional. Jadi kalau TOEFL tidak ada di dunia, tapi kalau artis, IELTS ada. Jadi berskala internasional. Kemudian CFR itu ada levelnya ada A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. Kira-kira kalau melihat dari CFR ini, TOEFL 500 itu sama ada di mana ya berdasarkan CFR? Yang sebelah sana mungkin Bapak Ibu lihat Ibu. Oke, kalau 500 itu biasanya di B2. Kalau ayat biasanya di 6. Kalau kita, putra putri kita ingin melanjutkan ke luar negeri untuk studi, untuk work, untuk stay, minimal kebanyakan 500 ya. Kemudian ayatnya 5, 6. Nah, kalau pakai aktif berarti minimal semuanya ada di sini. Ini B2 kan itu ya. Nah, di garis ini B2. Cuma di situ. Kalau di sini ada di sini berarti ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Jadi kalau aktif di breakdown dari berapa, di berapa gitu. Jadi ketika anak kita ngambil kelas ini, kita mendapatkan informasi. Oh, ternyata reading aku bagus. Ada di C1. Tetapi speaking aku ada di E2 misalnya. Jadi kita jadi tahu aku harus fokuskan yang mana, harus belajar lagi dikasih yang sebelah mana. Bapak Ibu guru juga demikian. Ternyata Bina misalnya grammarnya bagus ya, ada di C1, tetapi speakingnya ada di E2, berarti dia harus lebih aktif secara lagi. Jadi kita bisa mendesain
bisa maaf ya. Waktu saya datang di sini, saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, kalau di Max Eklesia ini pelajaran bahasa Inggrisnya ada berapa jam sebenarnya? Saya dengar 4 jam. Jadi 4 jam itu bagus, bagus, karena memang itu akan menunjang ke dalam tas ini nantinya. Karena memang menuntut pelajaran yang sering kalau untuk bisa ingin menginginkan hasil tes yang lebih tinggi. Itu yang satu. Kedua, learning resources atau materi yang dipakai di PAPS juga udah pakai metode dulu atau metode Bapak Ibu ya. Jadi learningnya sudah cukup, maksudnya sudah cukup. Tinggal kita sebagai orang tua ingin tahu anak itu ada di level mana. Nah ini dengan aktif. Dan ujiannya hasilnya bisa di sekolah. Jadi anak-anak kita nggak usah kemana-mana. Tidak usah kuliah, tidak usah kemana-mana gitu ya. Nah ini adalah testimoni dari dari Beijing. Using Apis is not using Apis is not a tool to test students, but a tool to help students dan kemudian integration. Jadi ini memang menunjang anak kita untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, kalau di Vietnam, Apis ini sudah sangat populer, ya, karena pemerintahnya mewajibkan anak lulus SMA sana itu minimal di Bitu, kemudiannya ujiannya di Apis. Nah, demikian juga di Indonesia sebenarnya di Bitu Merdeka ini standar kompetensi berbahasa Inggris juga sudah berdasarkan CFA. Kalau pemerintah lulus SMA minimal adalah B1, kalau di kelas Indonesia ada di B2, jadi lebih tinggi ya standar kelulusan bahasa Inggrisnya. Dan menurut Bapak Ibu, idealnya lulus SMA tahun 12 itu di level yang Oke, kita tabung dulu pertanyaan itu. Kita ke sini, jadi yang kita ini lamanya berapa 5 menit, kemudian sedikitnya 12 menit, semua diteskan. Jadi 2,5 jam. Nah, kalau menurut Bapak Ibu yang paling tinggi itu apa? C2. C2 ya. Nah, kalau lulus SMA, idealnya di level yang mana bahasa Inggrisnya? Untuk bisa, ya, ibu yang di sebelah sini mungkin bisa memberikan informasi ke kami. Kalau SMA idealnya di Bitu, lulus SMA itu idealnya, ya. Di Pak Ekspresi juga gitu, standarnya adalah cuma di sini. Kalau pemerintah di B1, jadi kan lebih tinggi. Jadi we have to be happy sending your children to class. Nah, ini adalah deskripsi dari E1, E2, B1, B2. Jadi kalau itu di sini can understand the main ideas of complex literature. Kalau anak kita ada di sini, berarti anak kita bisa berbicara dengan lancar, bisa berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris. Sama lancarnya jika dia berkomunikasi dalam communication. Itu seperti itu. Kalau itu kan nggak tahu mana itu bisa apa, dari aja kan tapi setidaknya nggak informasi. Kalau Apis ada. Kemudian ketika dia mengikuti kuliah dalam bahasa Inggris itu bisa. Makanya kalau mau melanjutkan di luar, biasanya minimal gitu. Oke, kemudian IELTS-nya 6, kemudian minimal 500. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh reportnya
Jadi di sini ada deskripsinya, ada skornya, dan ada deskripsi levelnya. Speakingnya berapa, ininya berapa. Nah, ini bisa di-capture oleh Bapak Ibu. Jadi ini adalah link dari kritis hasil, di mana pekerja Bapak Ibu bisa latihan sebelum tes dalam bahasa ini. Kita lihat bersama-sama. Ini bisa dibuat lebih. Nah, ini adalah website British Council. Oke, terus di sini ada tulisannya jadi diganti bahasa Inggris. Oke, scroll ke bawah. Jadi itu nanti akan dibawa ke aktif formatnya. Kemudian di sini ada preparation materialnya. Jadi ibu ke preparation material bisa pakai apa Bapak Ibu kalau misalnya mau. Ibu ke sini, versinya British Council Foundation. Kemudian ini ada kan Germania. Terus ini ininya sudah ke bawah lagi, ibu. Sudah ke bawah lagi. Nah ini speakingnya. Nah di klik speakingnya. Klik speakingnya. Scroll ke bawah. Nah kalau aku latihan tes, berarti tinggal diklik yang warna biru ini. Oke, start practice test ya, nanti itu. Ini take a practice test. Nah, tes speakingnya itu apa saja kita putar videonya bersama-sama aja. Oke, bikin speakingnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri dari website sekarang. Nanti saya akan berikan ke Ibu Bersa, nanti Ibu